Disiksa di neraka hingga 100 tahun. Beginilah proses penciptaan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pengarang kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang-orang yang lalai, Abu Lais As-Samarqandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras dan membangkang kepada Allah Ta'ala. Dalam paparannya, dinukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan, ketika Allah Ta'ala menciptakan akal, maka Allah berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah, lalu Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Nafsu tidak menjawab dan sebaiknya mendiamkan dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju', yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengaku dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum, barulah nafsu sadar dan tak berdaya. Nafsu menyerah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan atau mengawal nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 26. "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh dari seseorang, darah, niat, orang dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Nafsu adalah sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya hingga keluar dari batas syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya. Mengenai nafsu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Imam An-Nawawi. Manusia disuruh melawan dan mengendalikan hawa nafsu. Usaha manusia dalam perjuangan melawan hawa nafsu ini tentu bertingkat-tingkat, tergantung pada kemampuan dan kekuatan imannya. Dalam buku Mizan Al-A'mal, Imam Ghazali menyebutkan 3 tingkatan manusia dalam masalah ini. Pertama, orang yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan tidak dapat melawannya sama sekali. Inilah keadaan manusia pada umumnya. Dengan begitu, ia sungguh telah mempertuhankan hawa nafsunya seperti yang dimaksud dalam ayat Al-Jasiyah ayat ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya?
Kedua, orang yang senantiasa dalam pertarungan melawan hawa nafsu. Pada suatu kali ia menang dan pada kali yang lain ia kalah. Kalau maut merenggutnya dalam pertarungan ini, maka ia tergolong mati syahid. Dikatakan demikian karena ia sedang berjuang dalam melawan hawa nafsu sesuai perintah Nabi Muhammad. Berjuanglah kamu melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu. Ini adalah tingkatan manusia yang tinggi di bawah para nabi dan wali-wali Allah. Ketiga, orang-orang yang sepenuhnya dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Inilah orang yang mendapatkan rahmat Allah hingga terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa dan maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali, ini adalah tingkatan para nabi dan wali-wali Allah. Dalam perjuangan melawan hawa nafsu, manusia dituntut ekstra hati-hati dan waspada secara terus-menerus supaya ia tidak tertipu. Banyak orang merasa telah bekerja dan berjuang untuk agama, untuk nusa dan bangsa, padahal sesungguhnya ia bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk memuaskan egonya. Dalam situasi demikian, Imam Al-Ghazali menganjurkan agar kita berpihak dan memilih sesuatu yang menyusahkan daripada yang menyenangkan. Alasannya, kebaikan pada umumnya menuntut kerja keras dan pengorbanan hingga terkesan menyusahkan. Rasulullah SAW bersabda, surga dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Demikianlah kisah penciptaan akal dan hawa nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab.